Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberi kesehatan sehingga bisa melakukan aktivitas apapun, baik itu mencari rezeki maupun aktivitas yang lain. Dan semoga selalu diberi kebahagiaan bersama keluarga dan teman-teman tercinta. Dalam mencari kebahagiaan dan kesenangan, kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan hobi kita. Salah satu hobi yang bisa ditekuni adalah memelihara tanaman, khususnya bunga. Kalau dilihat di sini, alhamdulillah banyak bunga-bunga bermekaran. Ya, ini khusus yang saya rawat adalah bunga adenium. Merawat adenium ini banyak sekali kesenangannya karena banyak hal-hal yang bisa dilakukan, yaitu bisa menyemai dari biji, atau bisa grafting, atau bisa menyilangkan bunga-bunganya sehingga muncul varian-varian warna yang baru. Dan salah satu aktivitas yang juga menyenangkan adalah bisa disebut dengan stek atau cutting, yaitu menanam dari batang atau cabang yang dipotong kemudian cukup ditancapkan. Tapi ada hal-hal yang perlu ketahui agar persentase kehidupannya makin tinggi, dan kali ini akan coba saya informasikan berdasarkan pengalaman saya kepada teman-teman hal-hal yang dilakukan agar proses stek ini atau cutting ini persentase tumbuhnya bisa lebih besar. Yang pertama yaitu memotong dari batang. Nah, contohnya seperti ini. Ini biasanya kalau mau di grafting, ini kan adenium bunga biasa atau bunga single dengan warna yang bisa juga, biasanya dipotong kemudian di grafting seperti ini. Ini kan grafting, ada sambungannya sehingga bisa muncul bunga-bunga yang indah di atasnya. Jadi di bawahnya sebenarnya bunga biasa, kemudian di grafting. Nah, ini kadang ada salah pemahaman antara grafting sama stek ya. Kalau namanya stek itu, kalau di istilah pertanian itu dipotong kemudian ditancepin. Kalau disambung, kadang-kadang orang disambung itu menamakan di stek ya. Jadi sebenarnya kurang pas. Kalau stek itu ya dipotong kemudian ditancepin. Jadi biasanya kalau grafting itu dipotong kira-kira segini. Sebelum di grafting itu kira-kira ya 10 cm lah. Nah, nanti otomatis kan setelah dipotong ini atasnya nggak dipakai. Nah, itu kalau selalu saya manfaatkan. Nanti udah ditancapkan. Ini contohnya seperti ini. Ini yang udah hidup. Ini cukup ditancapkan aja. Tapi ada trik-trik yang akan saya informasikan, yaitu setelah dipotong. Ini setelah dipotong. Nah, nanti ini hasil potongannya. Nanti dibungkus dulu seperti ini. Nah, ini banyak nih. Dibungkus dulu seperti ini. Tujuannya biar tidak ada penguapan. Bungkusnya pakai plastik grafting seperti ini, dibungkus. Kemudian setelah mungkin sekitar
seminggu atau 2 minggu atau tergantung situasi juga, ini akan seperti ini. Tadinya kan putih, kemudian menjadi hijau jendol kayak gini. Udah istilahnya itu udah tertutup lukanya. Ini udah jadi, kalaupun ditanam meminimalkan kebusukan. Nah, setelah ini nanti bisa ditanam, ditancapin aja seperti ini. Kemudian nah seperti ini, cukup ditancapin aja. Nanti insya Allah atas kehendak Allah bisa tumbuh. Ini banyak. Nah ini juga, ini cuttingan, ini yang cabangnya banyak. Ini juga kalau ini yang batang tunggal ya, ini banyak, batang tunggal juga banyak. Jadi setiap saya cutting atau mau saya grafting, atasnya nggak pernah saya buang. Jadi saya dikumpulkan. Nah nanti yang ditancap ini bisa diolah lagi menjadi bermacam-macam. Kalau contohnya ini kan memang cabangnya banyak, jadi kemungkinan nanti juga dibiarkan aja cabangnya rimbun, kemudian akarnya nanti bisa bagus ini juga. Nah kalau ini contohnya seperti ini tadi kan cuttingan ya, jadi bekas bawahnya di grafting, atasnya ditancapin lagi. Nah ini juga nanti bisa di grafting lagi, yang dipotong kira-kira 10 cm, nanti atasnya bisa di grafting lagi. Dan keunikannya nanti bagus dua-duanya, dari akarnya bagus, kemudian kalau di grafting kemudian muncul bunga-bunga yang bagus lagi, kemudian atasnya di cutting bisa ditancapin lagi. Jadi nggak ada habis-habisnya. Nah ini contoh yang udah jadi. Nah kalau dilihat ini akarnya bagus tuh. Kemudian atasnya saya grafting, ini batas graftingnya. Jadi ini batang biasa cuttingan yang saya tancepin, kemudian batangnya udah jadi gede, terus akarnya gede, ini saya grafting lagi, dan subhanallah, nah, bunganya juga indah tuh. Jadi indah dari segala sisi, dari bawah akarnya indah, kemudian kalau di grafting juga bisa memunculkan bunga-bunga yang indah. Nah ini trik-trik yang sesuai pengalaman saya. Jadi begitu dipotong, dibungkus dulu pakai plastik grafting, kemudian kalau udah seperti ini, udah hijau gitu, udah kayak nutup gitu lukanya, bisa ditancepin. Nah itu terserah nanti mau diapakan, apa mau di akarnya aja. Ini kan cabangnya bagus-bagus nih, nanti mungkin hanya di program akarnya aja biar bagus, kemudian ini cabangnya juga dipotong-potong biar semakin rimbun. Atau kalau yang batang tunggal seperti ini bisa dipotong. Nah itu nanti kemungkinan 3 bulan itu akarnya udah bentuk, jadi dipotong. Jadi kalau grafting nunggu pohonnya udah sehat dulu ya, udah berkembang, istilahnya akarnya juga udah kuat, itu baru bisa di grafting. Nah mudah-mudahan kalau udah di grafting nanti bisa tumbuh subur, kemudian atasnya bisa muncul bunga yang indah. Nah jadi di adenium itu banyak hal yang bisa kita lakukan, dari menyilangkan, dari menyemai, dari grafting, dari cutting, dari program akar dan lain-lain. Makanya hobi adenium itu menurut saya tidak membosankan, karena ada aja hal yang harus kita lakukan. Belum perawatan seperti nyabutin rumput lah, terus pemupukan dan lain-lain. Dan alhamdulillah komunitas juga begitu kompak memberikan ilmu-ilmu, sehingga saya juga bisa belajar banyak dari teman-teman. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya informasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.